Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Suhono Harso Supangkat, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ibu keynote speaker, pembicara, moderator, serta peserta webinar SmartX yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB yang telah menyelenggarakan webinar dengan tajuk Menavigasi Masa Depan Mata Uang Digital Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia bahwa peluncuran proyek Garuda telah menjadi salah satu hal yang melatar belakangi pemilihan topik webinar ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perkembangan teknologi dan digitalisasi secara masif telah menciptakan berbagai inovasi yang pada akhirnya turut mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Teknologi baru seperti Web 3.0, distributed ledger teknologi, muncul sebagai katalisator perkembangan private digital currency dalam bentuk stablecoin dan aset kripto dengan berbagai peluang dan resikonya. Nah, di satu sisi, inovasi tersebut dapat mendorong inklusi dan efisien sistem keuangan, termasuk pembayaran lintas negara. Namun di sisi lain, berbagai terobosan tersebut juga mengubah lanskap resiko, baik yang bersifat mikrofinansial seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, maupun makrofinansial seperti resiko stabilitas sistem keuangan dan moneter. Komunitas saat ini, komunitas bank sentral global tentunya tidak tinggal diam terhadap fenomena pseudo currency yang berpotensi meluas ke pseudo central banking. Demikian pula Bank Indonesia. Merespon hal tersebut, berbagai bank sentral mengkalibrasi pendekatan kebijakannya dengan menjajaki penerbitan Central Bank Digital Currency CBDC sebagai solusi future proof yang prospektif. Semangat ini juga didorong melalui presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang diwujudkan melalui pengukuhan komitmen G20 dalam Leaders Declaration dan penyelenggaraan G20 Tech Sprint 2022. Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga melanjutkan CBDC inisiatif dalam pembahasan pilar digital ekonomi sebagai salah satu priority economic deliverable atau sebagai PAD daripada central bank. Nah, namun bank sentral juga perlu merumuskan dan menavigasi desain CBDC secara terukur dan berimbang antara asas manfaat dengan pengelolaan implikasi resikonya. Ada 3 isu yang perlu kita perhatikan di bank sentral dalam pengembangan CBDC ini. Yang pertama adalah isu pilihan arsitektur CBDC itu sendiri. Bank sentral akan dihadapkan pada pilihan antara wholesale CBDC atau retail CBDC. Wholesale CBDC umumnya lebih populer di negara-negara maju yang pasar keuangannya sudah dalam dan tingkat inklusi keuangannya sudah tinggi. Sebaiknya retail CBDC umumnya populer di negara-negara berkembang yang pasar keuangannya belum maju dan tingkat inklusi keuangannya masih rendah. Meski menjamin akses langsung yang universal terhadap trusted money, pengembangan retail CBDC umumnya lebih kompleks dibanding wholesale CBDC. Yang kedua adalah isu kontribusi CBDC pada inklusi keuangan. Apakah desain secara tepat CBDC khususnya retail CBDC akan mampu mendorong inklusi keuangan, misalnya melalui fitur offline functionality dan pemanfaatan data granular. Namun, inklusi keuangan pada prinsipnya merupakan misi publik yang perlu disegerakan. Pencapaiannya tidak perlu menunggu atau bergantung sepenuhnya pada penerbitan CBDC. Dalam konteks Indonesia, misalnya inklusi keuangan saat ini telah
berlangsung melalui digitalisasi sistem dan layanan pembayaran yang didorong melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025, misalnya KRIS, Snap, Open API yang standar, dan juga BI Fast Payment. CBDC dalam hal ini akan menjadi komplement bagi inisiatif-inisiatif yang telah berjalan tersebut. Ketiga, yang isu pemenuhan aspek integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi atau 3I CBDC dengan infrastruktur pasar keuangan, termasuk dalam konteks pembayaran antar negara. Nah, untuk mencapai solusi yang efisien dan terintegrasi, platform CBDC harus dapat hidup berdampingan, koeksis dengan berbagai infrastruktur pasar keuangan yang sudah ada. Di samping itu memang kapabilitas 3I dalam CBDC juga hadir dalam konteks transaksi antar negara melalui pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan kanal distribusi untuk mengatasi masalah saat ini, yaitu seperti biaya transaksi yang tinggi, pemrosesan transaksi yang lambat, akses yang terbatas, dan transaksi yang tidak transparan. Dalam kaitan ini, salah satu agenda prioritas yang didorong melalui G20 Presidensi Indonesia 2022 adalah urgensi untuk menemukan solusi interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas negara sejak awal. Bapak Ibu yang berbahagia, dasar pemikiran tersebut kemudian menjadi landasan bagi Bank Indonesia untuk meluncurkan proyek Garuda yang memayungi inisiatif eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut sebagai rupiah digital, dan pengembangan rupiah digital ini diilhami oleh 3 penggerak utama tadi, yaitu pertama, mandat undang-undang bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang rupiah di Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia terus melakukan transformasi, termasuk pada fungsi klasik pengedaran uang dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin terdesentralisasi. Dan yang ketiga, mempersiapkan infrastruktur pembayaran lintas negara dalam menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. Tujuan yang tentunya hendak dicapai melalui proyek Garuda ini adalah menavigasi desain rupiah digital yang paling akurat untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai satu, alat pembayaran digital yang sah di NKRI, dua, sebagai instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya di era digital, dan yang ketiga, sarana untuk mendukung inklusi keuangan dan inovasi serta mendorong efisiensi dari ujung ke ujung atau end-to-end. Rupiah digital merupakan sumbangsi Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangannya menjadi kedaulatan rupiah di era digital. Publik nanti secara langsung dapat mengakses white paper yang merupakan desain level atas, high level design, proyek Garuda yang telah kami luncurkan pada 30 November 2022 yang lalu. Selain itu kami juga telah merintis keterlibatan publik terhadap desain rupiah digital melalui rangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis pada konsultatif paper tahap 1, dan tentunya bisa diakses sejak 31 Januari 2023 yang lalu melalui website Bank Indonesia. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, webinar kali ini menghadirkan pembicara yang merupakan pakar dari kementerian, lembaga, industri keuangan, dan akademisi. Insight dan sudut pandang yang disampaikan oleh keynote speaker yang lain, pembicara maupun peserta tentunya akan menjadi masukan yang sangat penting bagi Bank Indonesia dalam eksperimentasi proyek Garuda ini, sekaligus menjadikan stimulan bagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk semakin memahami proyek Garuda. Harapan kami tentunya Bapak Ibu peserta dapat turut aktif memberikan pandangannya baik dalam sesi webinar kali ini maupun secara tertulis dengan memberikan tanggapan terhadap konsultatif paper tahap 1 yang dapat disampaikan melalui email resmi Bank Indonesia, bisa ke bicara@bkoi.id, dan kami menyadari tentunya bahwa efektivitas rupiah digital akan ditentukan oleh
terbentuknya ekosistem lintas sektoral secara end-to-end. Hal ini tentunya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mulai lini supply hingga lini demand. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan kami harapkan lebih lanjut. Akhir kata, mewakili Bank Indonesia, kami menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung, pembicara, dan seluruh peserta webinar atas inisiatif dan antusiasnya pada topik masa depan mata uang digital Indonesia. Terima kasih, selamat mengikuti webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.